kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pemohonan caranya bersyukur kepada Allah. Lalu langit yang ditegakkan di atas kita tanpa diam oleh Allah. Selama ini kita nggak pernah berpikir kalau langit itu pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara langit bersyukur kepada Allah? Ketika hari mendung, ketika hari hujan, kita melihat ada petir yang menggelegar. Suara petir yang menggelegar itu merupakan guna dan kalimat tasbihnya langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika nanti hujan lebat, ada petir ya menggelegar, maka kita harus menyambut dengan ucapan subhanallah, karena mereka sedang bertasbih. Ini tidak sedang main HP, nengok TikTok, petir, pan. Ya enggak? Begitu petir, pan. Kan gitu kan? Seharusnya subhanallah. Kenapa? Saat itu langit sedang bertasbih kepada Allah. Yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, al-malikul qudusul azizul hakim. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, andaikan manusia punya akal dan dibekali iman oleh Allah, bilang kali bersyukur kepada Allah, maka derajatnya lebih hina daripada binatang, daripada pepohonan dan makhluk-makhluk Allah. Semoga pagi hari yang berbahagia ini bertemu dan perpisahan kita dalam curhan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan ke hari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner Islam yang telah mengangkat harkat marwah manusia sehingga hari ini kita berada di alam yang penuh dengan peradaban dan juga alam yang teriring senantiasa dengan sekat-sekat syariat. Semoga di bagian nanti kita yang khusus hadir pagi hari yang berbahagia ini akan dipertemukan oleh Allah di padang mahsyar, dan dengan ridho dan sahabat Rasulullah kita berkumpul bersama Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para majelis guru, pertama-tama saya menghormati Umar tertinggi sekarang kedua, Bapak Satria, PD, sebagai kepala sekolah, dan seluruh jajaran majelis guru, beserta perangkat-perangkat kesemuanya kedua. Kemudian siswa-siswi yang berhadir pada pagi hari berbahagia ini, satu kebanggaan kita hari ini, Bapak Ibu anak kami semuanya, di antara sekian banyak SMA, SMK yang ada di Bumi Mandau ini atau berhadir secara ini, bahkan mungkin di Kabupaten Bengkalis, kita patut berbangga keluarga besar SMP 2. Kenapa? Beberapa minggu yang lalu Umar Tertinggi Bumi Kuning, Bapak Dr. Hanis Haji Samsua PSI, bukan cuma melintas, berkunjung ke sekolah kita, kemudian berdialog dengan para majelis guru, bertemu dengan anak-anak kami semuanya. Ini sangat luar biasa. Boleh kita rekapi ke belakang, beberapa gubernur yang ada di Riau ini pernah nggak masuk ke sekolah kita, tapi beliau ini sangat luar biasa anak-anak. Dan keberadaan beliau di dunia pendidikan juga sangat luar biasa. Di tengah-tengah tahun 2019 kita dilanda dengan COVID, ya COVID-19 yang berasal dari Wuhan, dengan virus namanya corona. Sebetulnya anak kami corona itu tak berbahaya, ya corona itu tak berbahaya. Corona yang satu lagi yang berbahaya. Apa corona yang berbahaya? Komunitas rondo mempesona. Nah itu yang sangat bahaya. Jadi rondo itu ke Jawa itu janda, tapi yang mempesona itu yang bahaya. Kalau janda-janda tua nggak masalah, itu bisa gini. Gitu. Nah, 2019 sampai 2020 sampai 2021 kita dilanda COVID-19. Seluruh anggaran baik APBN, baik APBD provinsi daerah itu dipotong 30% untuk penanganan COVID. Ditambah lagi kita di Riau langganan karhutlah, dipotong lagi sekian persen. Tapi walaupun begitu, Bapak Gubernur kita tetap skala prioritas membangun dunia pendidikan. Dan terbukti kita di Mandau ini mendapatkan 3 sekolah baru. Pertama SMA Negeri 11, yang kedua SMK 4, yang ketiga SMK 5. Ya, ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak. Padahal di provinsi lain, ya kita bisa melihat tidak mampu membuat USP. Dengan apa? Karena anggaran terpotong untuk penanganan COVID-19. Kemudian boleh kalian tanya senior kalian alumni yang sudah tamat. Dulu ada istilah uang komite. Begitu beliau menjadi gubernur Riau, uang komite ditiadakan.
boleh dicek data. Pengangkatan SKP 3 terbesar itu adalah Provinsi Riau. Ya, luar biasa. Kuota yang pertama diberikan itu untuk Riau pada waktu itu cuma sekitar 4.000. Tapi beliau berangkat ke Jakarta, ketemu dengan abang saya, Nadiem Makarim. Akhirnya beliau dialog, kemudian bertemu dengan Menpan, Menteri Pendidikan Negara, akhirnya dikabulkan. Ya, hampir mencapai 7.000 guru-guru pendidikan diangkat di Provinsi Riau. Inilah perjuangan beliau untuk dunia pendidikan. Lalu informasi yang paling penting, ada 2 sekolah yang next ke depan akan mengadakan program ekskul, yaitu Tahfiz Quran. Sudah diajukan ke dinas oleh Gubernur Riau dan tinggal eksekusinya. Pertama SMA Negeri 2 Mandau, yang kedua SMA Negeri 3 Mandau. Untuk apa gunanya? Ketika anak-anak kami nanti mampu melaksanakan Tahfiz Quran dan SMA 2 ini bekerja sama dengan Tahfiz Quran Belandi dengan Ustaz Umar LC dan nanti ambil sanatnya di Mesir. Tahu Mesir, anak-anak kami, daerah Mesir tahu kan? Subang Telkom, belum kanan. Negerinya Fir'aun, negerinya Fir'aun. Nah hari ini jangankan Pemprov Riau, seluruh Indonesia sudah membuat satu program yang luar biasa untuk anak-anak tahfiz Quran 30 juz yang selesai dari sekolah SMA atau SMK bebas memilih universitas manapun tanpa tes. Ya, bisa itu cuma teori, tidak. 2 tahun yang lalu kebetulan ada dari Pematang Tujuh, salah satu anak dari suku Sakai, hapus Quran 30 juz. Mereka nggak tahu program ini, kita antar ke Pekanbaru. Sekarang beliau di UIN, ya beliau memilih di UIN, itu bebas tes. Ya hanya tinggal pendaftaran, nunggu di rumah, saya bisa ikut maksud. Ya nggak perlu sibuk pakai tes segala macam. Nah itulah penghargaan Provinsi Riau untuk anak-anak tahfiz Quran. Mudah-mudahan anak-anak kami berdiri yang tahfiz Quran ini nanti di SMA Negeri 2 ini bisa untuk menjadi satu jembatan kita. Dan ini salah satu terobosan terbesar dari kepala sekolah kita, Bapak Satria NPD, padahal beliau statusnya masih PLT. PLT itu tahu ya, pejabat lillahi ta'ala. Tapi insya Allah beberapa hari lagi nanti beliau akan dilantik, semoga tidak ada kendala. Dan ini terobosan beliau pertama dari tuan rumah. Ya, jalan santai kemarin SMK dan apresiasi dari Pak Gub luar biasa. SMA 2 ini pelaksanaannya itu sungguh-sungguh sempurna. Ya, yang kedua semoga nanti tahfiz Quran juga berjalan dengan baik. Baik, itu saja sekilas info anak-anak kami. Untuk itu setelah jeda pariwara ini kita akan ikuti ya acara selanjutnya. Baik, waktu sudah habis 5 menit. Anak-anak kami sekalian, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang mau uang 100.000, angkat tangannya, sebut kuat-kuat. Nanti Ustaz PHP, Ustaz bukan caleg. Kalau caleg dia banyak janji, kan itu kan? Nah, makanya pilkada dengan PKB bedanya tipis. Ya, nah kalau pilkada asal jadi lupa, kalau PKB asal lupa jadi. Nah itu ya kalau kita pakai pilkada. Angkat tangannya, baik anak-anak kami. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi lahirnya Rasulullah yang keberapa? Ayo. Yang keberapa? Hari ini. Loh, yang keberapa? 1445. Oh tidak, itu tahun Hijriah. Lahirnya Rasulullah. Ayo. Ini di mana mau melanjutkan ke perguruan tinggi nih? Hah? Di mana bisa ikut SPMB? Kita testimoni dulu. Coba. Ngasih cari. Lagi, tolong. Kita testimoni ya. Jangan nanti kita cerita maulid. Coba. Siapa nama? Dari Maulana, Masya Allah. Kita tahfiz kita. Al-Di Maulana lahirnya kita pakai miladiah saja. Masehi tanggal berapa? 2 Juni. Berarti 2 Juni kemarin belum tahun. Yang keberapa? Yang ke-16. Nah Rasulullah hari ini memperingati hari lahirnya. Yang keberapa? 2023 kurang 571.
Yang keberapa? Kita kalau lihat adik kita ulang tahun yang ke-8 pasti ada lilin yang ke-8. Sudah? Kemudian nanti ulang tahun kalian yang ke-17, Sweet Seventeen ada 17. Nah sekarang Rasulullah yang keberapa ini? Coba guru-guru P3K dulu, yang baru lulus ini. Yang keberapa kira-kira? Guru-guru P3K ini. Kalau muncul tes dari P3K, kan tak lulus ini. Yang keberapa? Yang keberapa? Coba. 1452. 1052 belum. Gini, yuk sama-sama. Nggak jadi dapat hadiah 100.000. Kita ngitungnya gini, sudah. Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul umur berapa? 30 tahun. Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti 53. Hijrah ke Madinah sudah. Nah 1445 hijrahnya, tambahkan 53, berapa totalnya? 1498. Paham? Ini Ustaz orang lama bermatematika lulus ya. Iya kan? Umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul, berdakwah 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Nah tahun kita tahun Hijriah 1445 tahun yang lalu Nabi hijrah. Tahun 1 tambah 53, pas gak? 1498. 1500 kurang 2. Nah beberapa bulan yang lalu ada beredar di WhatsApp hadis Nabi bahwa kiamat akan dijatuhkan tidak lebih dari umur 1500 tahun. Apakah yang dimaksud tahun Hijriah? Kalau sempat dan dimaksud tahun Hijriah berarti 2 tahun lagi. Nggak sempat kalian nyusun skripsi. 2 tahun lagi. Yang ngambil Honda Beat kredit 3 tahun masih nunggak setahun pada masa selesaikan. Kalau memang umur 1500 dunia akan kiamat, kan begitu. Ini sudah 1445 tahun umurnya Nabi. Tinggal 2 tahun lagi 1500 kiamat datang. Nggak sempat kalian dapat S1, ya D3 pun nggak dapat. Kalau cuma 2 tahun, ya. Nah, inilah anak-anak kami kelemahan kita umat Islam, malas menuntut ilmu. Tiap tahun maulid, tapi nggak tahu maulid yang keberapa, gitu loh. Ya. Nah, hari ini Ustaz datang ngasih satu ilmu. Bahwasanya hari ini Rasulullah milad yang ke 1498 tahun. Andai kan Rasul hidup, itulah umurnya 1468. Nabi Isa berapa umurnya? Nabi Isa umurnya